Sengkuni dikisahkan memiliki nama asli Haryasuman. Sengkuni merupakan adik dari Dewi Gandari. Mereka memiliki kakak tertua bernama Gandara. Mereka adalah para anak raja kerajaan Plasajenar bernama Suwala. Setelah Raja Suwala wafat, ia digantikan oleh putra sulungnya, Gandara. Pada suatu hari, Gandara ditemani kedua adiknya, yaitu Gendari dan Suman, berangkat menuju kerajaan Mandura untuk mengikuti sayembara memperebutkan Dewi Kunti, putri negeri tersebut. Di tengah jalan, rombongan Gandara berpapasan dengan Pandu yang sedang dalam perjalanan pulang menuju kerajaan Hastina setelah ia berhasil memenangkan sayembara Dewi Kunti. Setelah mengetahui Pandu berhasil memenangkan sayembara, Gandara pun marah dan menyerang Pandu. Pertempuran pun terjadi. Gandara pun akhirnya tewas di tangan Pandu. Pandu kemudian membawa serta Gendari dan Suman menuju Hastina sebagai tawanan. Sesampainya di Hastina, Gendari diminta oleh kakak Pandu yang bernama Drestarastra untuk dijadikan istri. Gendari sangat marah karena diam-diam ia tertarik dengan kegagahan Pandu dan menginginkan menjadi istrinya. Suman yang tahu hal itu pun berjanji akan selalu membantu kakaknya Gendari melampiaskan sakit hatinya. Ia bertekad akan menciptakan permusuhan di antara para Kurawa, anak-anak dari Drestarastra, melawan anak-anak dari Pandu yang lebih dikenal dengan sebutan Pandawa. Pada awalnya, Haryasuman merupakan pria yang berwajah tampan. Ia mulai menggunakan nama Sengkuni semenjak wujudnya berubah menjadi buruk akibat dihajar oleh Patih Gandamana. Gandamana adalah pangeran dari kerajaan Pancala yang memilih mengabdi sebagai patih di kerajaan Hastina pada masa pemerintahan Pandu. Suman yang sangat berambisi merebut jabatan patih menggunakan cara-cara licik untuk menyingkirkan Gandamana. Pada suatu hari, Suman berhasil mengadu domba antara Pandu dengan muridnya yang berwujud raja raksasa bernama Prabu Tremboko dari kerajaan Pringgondani. Maka terciptalah ketegangan di antara kerajaan Hastina dan kerajaan Pringgondani. Akibat fitnah dari Suman, Prabu Tremboko berniat memberontak kepada Pandu. Pandu pun mengirim Gandamana sebagai duta perdamaian. Namun di tengah jalan, Suman menjebak Gandamana sehingga jatuh terperangkap ke dalam lubang dan kemudian ditimbuni dengan bongkahan-bongkahan batu. Setelah mengira Gandamana mati, Suman kemudian kembali ke Hastina untuk melapor kepada Pandu. Ia memfitnah Gandamana bahwa ia telah berkhianat dan telah memihak musuh. Dalam keadaan marah dan bimbang, Pandu pun akhirnya memutuskan untuk mengangkat Suman sebagai patih baru. Namun tiba-tiba Gandamana yang ternyata masih hidup muncul dan menyeret Suman. Suman pun dihajar habis-habisan sehingga wujudnya yang tampan berubah menjadi jelek. Sejak saat itu, Suman pun terkenal dengan sebutan Sengkuni, berasal dari kata Saka dan Uni yang bermakna dari ucapan. Maksudnya di sini adalah ia menderita cacat buruk rupa karena hasil ucapannya sendiri. Setelah Pandu meninggal dunia, pusakanya yang bernama minyak tala dititipkan kepada Drestarastra supaya kelak diserahkan kepada para Pandawa jika kelak mereka dewasa. Minyak tala sendiri merupakan pusaka pemberian Dewata sebagai hadiah karena Pandu pernah menumpas musuh kahyangan bernama Nagapaya. Beberapa tahun kemudian, terjadi perebutan antara para Pandawa melawan para Kurawa yang ternyata juga menginginkan minyak tala. Drestarastra memutuskan untuk melemparkan minyak tersebut beserta wadahnya yang berupa cupu sejauh-jauhnya. Ketika Pandawa dan Kurawa segera berpencar untuk bersiap menangkapnya, namun Sengkuni dengan licik lebih dahulu menyenggol tangan Drestarastra ketika hendak melemparkan benda tersebut. Akibatnya, sebagian minyak tala pun tumpah. Sengkuni segera membuka semua pakaiannya dan bergulingan di lantai untuk membasahi seluruh kulitnya dengan minyak tala tersebut. Sementara itu, cupu beserta sisa minyak tala jatuh tercebur ke dalam sebuah sumur tua. Para Pandawa dan Kurawa tidak mampu mengambilnya. Tiba-tiba muncul seorang pendeta dekil bernama Durna yang berhasil mengambil cupu tersebut dengan mudah. Tertarik melihat kesaktiannya, para Kurawa dan Pandawa pun berguru kepada pendeta tersebut. Sengkuni yang telah bermandikan minyak tala sejak saat itu mendapati seluruh kulitnya kebal terhadap segala sejenis senjata. Meskipun ilmu bela dirinya rendah, namun tidak ada satupun senjata yang mampu menembus kulitnya. Pada hari terakhir perang Baratayuda,
Sengkuni bertempur melawan Bima. Kulitnya yang kebal karena pengaruh minyak tala sempat membuat Bima menjadi bingung karena tidak bisa mengalahkan Sengkuni. Penasehat Pandawa selain Kresna, yaitu Semar, muncul memberitahu bahwa kelemahan Sengkuni berada di bagian dubur, karena bagian tersebut dulunya pasti tidak terkena pengaruh minyak tala. Bima pun maju kembali. Sengkuni ditangkap dan disobek duburnya menggunakan kuku pancanaka yang tumbuh di ujung jari Bima. Ilmu kebal Sengkuni pun musnah. Dengan beringas, Bima menyobek dan menguliti Sengkuni tanpa ampun. Meskipun demikian, Sengkuni hanya sekarat tetapi tidak mati. Setelah mengalahkan Sengkuni, Bima juga berhasil mengalahkan Duryudana, raja para Kurawa. Dalam keadaan sekarat, Duryudana menyatakan bahwa dirinya bersedia mati jika ditemani pasangan hidupnya, yaitu istrinya yang bernama Dewi Banowati. Atas nasihat Kresna, Bima pun mengambil Sengkuni yang masih sekarat untuk diserahkan kepada Duryudana. Duryudana yang sudah kehilangan penglihatannya akibat luka parah, segera menggigit leher Sengkuni yang dikira Banowati. Akibat gigitan itu, Sengkuni pun tewas seketika. Begitu pula dengan Duryudana, akhirnya pun tewas juga. Demikianlah kisah tentang Sengkuni menurut versi cerita pewayangan. Nantikan cerita Sengkuni selanjutnya dalam versi yang berbeda ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa lagi di cerita lainnya.